Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai tata bahasa bebas konteks. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami. Saya Rianzaki Seva Pahlawanto dengan NIM 4611421122. Saya Kodiantoro dengan NIM 4611421135. Saya Dabar Abidudin dengan NEMA 611 42110. Oke, selanjutnya. Pengertian tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Lebih jelasnya, tata bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Jadi ini adalah contoh bahasa bebas konteks pada aturan produksi. Alpha merupakan penurunan dari beta. Alpha itu di sini berarti pemroduksi dan beta di sini adalah hasil produksi. Contoh aturan produksi yang termasuk bahasa bebas konteks, yaitu B penurunan C, D, E, F, G, D penurunan B, C, D, E. Pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan string tersebut. Pada tata bahasa bebas konteks, bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan, dan hal itu bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah terganti oleh string-string dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Dalam tata bahasa bebas konteks, ruas kiri dari aturan produksi terdiri dari satu simbol non-terminal. Lalu untuk ruas kanan dapat berupa string yang dibentuk dari simbol terminal dan non-terminal. Contohnya pada bagian kanan yaitu S penurunan dari ASP, A, dan epsilon. Kalimat-kalimat yang dibangkitkan dari aturan produksi itu adalah epsilon, A atau kosong, AB, AAB, AABB, AAA, BBB, dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan menjadi A pangkat M, B pangkat M. Lalu, untuk bahasa bebas konteks dan ekspresi reguler terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, keduanya merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu string dalam sebuah bahasa. Untuk contohnya seperti bisa dilihat ada aturan produksi S penurunan AE, E penurunan A dan B, A penurunan AAB, dan B penurunan AEB. Hasil penurunannya bisa dilihat S, AE, AA, AAA, AAAA, dan AAAB. Untuk perbedaannya, untuk reguler, bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung. Sedangkan untuk bahasa bebas konteks, bagian yang belum diturunkan bisa berada di mana saja. Seperti contohnya pada aturan produksi ekspresi reguler, S, AE. Untuk bagian yang belum diturunkan itu ditandai dengan huruf kapital. Jadi bisa dilihat bahwa AE, E-nya berada di bagian ujung. Seperti juga dengan AB yang di bawah, mereka terletak di ujung. Lalu untuk aturan produksi bebas konteks, BY, ZAY, dan Y berada pada ujung, sedangkan Z berada pada awal. Begitu juga dengan yang di bawah, Y berada di ujung, sedangkan B berada di ujung dan di awal. Nah, lalu selanjutnya di sini ada parsing. Pohon tri adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar. Dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan atau derivation tree atau parser tree
berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, di sini ada contoh penurunan pohon penurunan. Di sini ada aturan produksi yaitu S penurunan AB, A penurunan A dan A, B penurunan B, 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 dan B. Nah, lalu untuk untai yang dicari adalah AA, B, B, B. Nah, di sebelah kanan sini ada pohon penurunannya. Nah, untuk S ini hanya bisa diisi oleh AB. Nah, lalu untuk A selanjutnya bisa diisi oleh AA, sini AA besar dan A kecil di penurunannya A kecil. Nah, lalu untuk B di sini hanya bisa diisi oleh B kecil dan B besar, di sini diisi oleh B kecil dan B besar. Lalu B juga bisa diisi dengan B kecil. Nah, di sini sama dengan BB ini dan penurunannya B. Nah, lalu yang di tanda merah ini menunjukkan untai yang dicari yaitu AAA, AA, BBBB, AA, BBB. Nah, untuk Nah, lalu selanjutnya adalah proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation atau simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Nah, lalu ada penurunan terkanan atau right derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Nah, di sini misal terdapat tata bahasa bebas konteks S penurunan AAS dan A, lalu A penurunan SBA dan BA. Untuk memperoleh untaian AABBAA, maka simbol penurunan dibaca menurunkan dengan penurunan terkiri. Nah, untuk penurunan terkiri itu seperti ini, S, AAS, ASBAS, AABAS, AABBAS. Nah, seperti yang di pohon penurunan sini, yang ditandai merah ini adalah hasilnya yaitu AABBAA. Meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurun yang sama. Jadi mau penurunan terkiri ataupun terkanan, hasilnya akan tetap sama. Kemudian ada ambiguitas. Ambiguitas atau kekeliruan terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh sesuatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S menghasilkan A dan B, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan A kecil. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan. Yang pertama, S menurunkan A menurunkan A kecil, kemudian yang kedua S menurunkan B, B menurunkan A kecil. Kemudian contoh lain, terdapat tata bahasa bebas konteks. S menghasilkan SBS, S menghasilkan SCS, dan S menghasilkan A kecil. Untuk memperoleh untai A, B, A, C, A adalah A terdapat dua cara penurunan, yaitu yang pertama S menurunkan SBS, kemudian S yang kanan itu menurunkan SDS, kemudian S yang kanan menurunkan A jadi SBSCA, kemudian S yang tengah SBSCA yang tengah menurunkan SBACA, kemudian yang S kiri menurunkan A jadi ABACA. Untuk yang cara kedua itu terbalikannya, S menurunkan SCS. Nah, yang S kiri menghasilkan SBS jadi SBSCS. Kemudian S yang kiri menurunkan A jadi ABSCS. Kemudian S yang tengah ABACS. Kemudian S yang kanan menurunkan A jadi ABACA. Nah, next. Kesimpulannya, jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu,
baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.